Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua supporter sepak bola Indonesia. Menarik karena ada kabar terkait wacana Liga 1 musim 2025-2026 diinformasikan melalui Direktur PT LIB Bapak Ferry Paulus yang menginformasikan terkait wacana untuk Liga 1 2025-2026 akan untuk pemain asing bisa sampai 11 pemain. Cuman memang wacananya untuk 2005-2026 yang bisa dimainkan baru 8 orang. Itu proposal yang memang sedang diajukan dan menunggu persetujuan dari PSSI. Dan untuk progres di 2026-2027 diharapkan 11 pemain asing itu mungkin bisa dimainkan secara semuanya, tapi semuanya akan dikembalikan dari PSSI yang memutuskan. Kenapa ada wacana seperti itu? Karena memang landasannya adalah aturan AFC yang mana membebaskan aturan terkait pemain asing di satu liga sepak bola manapun, terutama di naungan AFC atau Asia Football ya. Jadi Indonesia termasuk dalam naungan AFC, jadi sepak bola Indonesia memang bebas bisa menggunakan berapapun pemain asing. Cuman untuk musim 2024-2025 Liga 1 menggunakan 8 pemain asing, tapi hanya 6 yang bisa bermain dalam satu pertandingan. Menarik sebenarnya tentang wacana ini, karena memang tujuan diperbanyak pemain asing, informasi dari Pak Ferry ini kan meningkatkan kualitas liga dan pertandingan. Betul, karena memang pada masa ini Indonesia sendiri sedang mengalami penurunan prestasi, terutama ranking sepak bola Indonesia ya. Karena untuk di posisi ASEAN sendiri Indonesia berada di peringkat ke-6, itu pun di bawah Kamboja. Dan memang ya banyaklah mengalami penurunan karena memang pada masa 2008 yang lalu ketika ISL ya, Indonesia pernah mengalami kejayaan untuk ranking sepak bola Liga Indonesia di kawasan ASEAN, bahkan menempati peringkat pertama waktu itu. Dan memang tahun demi tahun akhirnya mengalami penurunan hingga sekarang. Bahkan yang paling agak menyedot perhatian adalah kita kalah dari Kamboja. Karena memang Kamboja sekarang di peringkat ke-5, Indonesia di peringkat ke-6 untuk kualitas liga ya. Dan itu merupakan hal yang mengharap atau meminta segera dibenahi, segera diperbaiki oleh federasi dan pihak-pihak stakeholder terkait supaya memang sepak bola Indonesia kembali menuju track yang benar dan kembali mendapat peringkat yang terbaik minimal di kawasan Asia Tenggara dulu, baru menuju ke level Asia. Karena memang kontras dengan timnas Indonesia yang beberapa tahun terakhir ini sedang naik daun. Karena memang timnas Indonesia berbanding terbalik dengan peringkat klub Liga Indonesia ya. Karena memang timnas Indonesia pernah mengalami fase ya turun sampai peringkat 190, 170 hingga akhirnya pelan tapi pasti dengan perlahan hingga sekarang sudah mencapai di titik 123, 125 untuk ranking FIFA-nya. Tapi malah untuk liga sepak bolanya Indonesia malah mengalami fase yang dari tinggi menuju ke rendah. Tapi apapun itu, stakeholder terkait pasti sudah memikirkan untuk segera memperbaiki Liga Indonesia. Cuman yang jadi wacana menarik adalah pemain asing, karena memang akan semakin diperbanyak dari 8 hingga 11. Kalau untuk periode 2025-2026 diharapkan bisa 8 pemain bermain dalam satu pertandingan. Kalau 2026-2027 11 pemain bisa masuk dalam satu pertandingan.
Tapi semuanya menunggu dari keputusan PSSI dan menunggu evaluasi dari kompetisi 2024-2025 terkait 8 pemain asing dan 6 pemain yang diturunkan dalam satu pertandingan. Setelah itu baru diputuskan. Ya memang menarik lah apa yang disampaikan oleh Direktur PT LIB Pak Ferry Paulus. Tapi yang menjadi konsentrasi, yang menjadi fokus adalah ketika banyak pemain asing, bagaimana nasib dengan pemain lokal kita, bagaimana nasib anak-anak negeri bangsa Indonesia. Karena kita sudah sama-sama tahu dalam dua hal yang berbeda. Pertama adalah liga ini memang dalam ranking semua dipertaruhkan dalam satu nama, Liga Indonesia. Itu untuk ranking level ASEAN Tenggara, level Asia, itu dalam cakupan memang Liga Indonesia. Tapi muaranya, tujuan dari liga ini kan adalah mendapatkan bibit-bibit terbaik untuk bisa masuk ke timnas Indonesia. Sedangkan timnas Indonesia sendiri sekarang banyak pemain-pemain yang keturunan yang sudah besar tiba-tiba masuk ke timnas Indonesia. Itu pun menjadi perdebatan yang belum selesai sampai hari ini. Bahkan setiap ada proses naturalisasi pasti akan ramai dengan banyak ya pendapat-pendapat lah. Biasanya sih dilemparkan dari anggota dewan yang terhormat, biasanya nanti menarik perhatian dan lain sebagainya. Tapi di kalangan grassroots sendiri, supporter sepak bola Indonesia juga banyak yang menginginkan bahwa dicukupilah pemain naturalisasi atau keturunan. Sudah cukup dengan yang ada sekarang, tidak perlu ditambah lagi. Karena ini sesuai dengan kapasitas maupun kualitas, mungkin sudah cukup untuk timnas Indonesia. Karena sekali lagi, supporter sepak bola Indonesia pun kangen dengan bibit-bibit asli pemain dari timnas Indonesia. Mereka kangen pemain-pemain berprestasi seperti Bambang Pamungkas, Bua Salosa, Ilham Jaya Kusuma, Firman Utina, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Karena memang sejatinya banyak pemain asli Indonesia yang berpotensi tapi memang belum mendapatkan kesempatan atau belum mampu menunjukkan kemampuannya di level yang lebih tinggi. Apalagi dengan pemberitaan atau wacana pemain asing yang hingga sampai 11 pemain. Apalagi itu bisa dimainkan 11-11-nya. Kita cobalah telisik yang sudah berjalan di 2024-2025. Kita tariklah misalkan dari Persib Bandung sendiri yang juara Liga 1. Bahkan 6 pemain asingnya pun dimainkan secara maksimal. Kita lihat dari kiper asing Kevin Mendoza, di lini belakang ada 2 legion asing, Franka dan nomor 2 siapa ya, saya lupa namanya, itu asing. Di tengah jelas ada siapa asing, Persib Bandung. Apa ke depan, kita tarik depan Ciro Alves, David Silva, Tiron ya, Tiron itu siapa panggilannya, striker istimewanya Persib Bandung. Ya sudah 6 pemain. Apa nanti di switch David da Silva diganti Castaner? Kan jelas 6 pemain asing dimainkan. Coba kita tilik di klub lainnya, misalkan Persebaya Surabaya. Dari lini belakang, lini tengah, lini depan, 6 pemain asing dimainkan. Mana lagi? Hampir semua klub-klub Liga Indonesia memaksimalkan pemain asingnya. Karena memang ada aturannya dan itu bisa dimanfaatkan dan sah-sah saja. Bayangkan bila pemain asing itu bisa sampai 11, 8 bisa bermain. Kan bisa kita hitung, katakanlah satu tim itu totalnya 23 orang. Bisa dibawa semua atau 18 orang yang dibawa dalam satu pertandingan. Jika 11 pemain asing dibawa, tinggal 7 pemain asing, 7 pemain lokal nih. Jika 8 pemain yang dimasukkan dari 11 starting line up, jelas tinggal 3 pemain lokal yang bisa dimasukkan.
Jika satu klub hanya memainkan 3 pemain lokal, jika 18 klub berarti 3 kali 18. Ya kurang lebih 54 lah, atau kita genapkan lah 50-an lah dalam satu pekan. Kan sangat sedikit sekali sebenarnya ya. Apa itu memang, ya agak sulit berkomentar. Tapi bahwasanya itu sah, itu memang aturan yang berlaku dari AFC dan bisa dipraktekkan di Liga Sepak Bola Indonesia, ya menarik sebenarnya. Cuma sekali lagi harapannya bahwa ruang-ruang untuk pemain lokal, ruang-ruang untuk pemain masa depan timnas Indonesia tetap dipikirkan. Kita ingat betul, salah satu contoh yang menarik adalah tim nasional Inggris yang mana di 2014 ya hancur lebur di Piala Dunia, bahkan tidak lolos di babak penyisihan grup. Akhirnya mencoba menarik kesimpulan bahwasanya karena banyak pemain Inggris yang tidak bermain di klubnya, atau terlalu banyak pemain asing yang menyingkirkan pemain-pemain Inggris untuk tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain. Itu sekelas Liga Inggris ya, sekelas timnas Inggris yang kita tahu sendirilah. Tapi apa itu nanti bisa diadop di Indonesia dalam pengertian apa kita sudah siap dengan 11 pemain asing, 8 bermain, atau bahkan 11 pemain asing, 11-11-nya bermain. Tapi memang layak ditunggu. Karena di satu sisi sebenarnya itu adalah salah satu atmosfer yang menarik jika pemain-pemain asing yang didatangkan merupakan pemain-pemain yang berkualitas dari negaranya. Ya ada kabar lah kalau di negara-negara Liga Inggris, Liga Italia itu kan memang ada syarat-syarat tertentu, misalkan ranking pemain pendatangnya harus di ranking FIFA minimal sekian gitu, atau timnas mana seperti itu. Apa Indonesia bisa menerapkan seperti itu karena dari lingkungan pemain yang luar biasa, misalkan 11 pemain asing lah, dan pemain lokal ikut berlatih di sana dengan lingkungan yang memang atmosfer kompetisinya bagus dalam satu klub, itu akan membawa pengaruh yang luar biasa, baik dari segi disiplin, pengalaman bermain, dan lain sebagainya yang membawa ke arah yang lebih baik. Dan itu akan menarik sebenarnya. Tapi di sisi lain bahwa akan banyak pemain-pemain lokal yang pastinya akan kesulitan untuk bersaing. Bukan hanya untuk mendapat kesempatan, bahkan bersaing pun akan sulit untuk bermain di Liga 1 jika 11 pemain asing diterapkan dan klub mau dan mampu memaksimalkan itu. Tapi ya memang layak ditunggu ya. Apalagi memang ya kasus di Liga Indonesia itu kan yang umum, dan ya setiap musim kompetisi selalu kita mendengar tunggakan gaji, telat gaji, dan lain sebagainya. Itu kan harus dibenarkan, harus diluruskan, harus dibeneri, harus diperbaiki jika memang mau merekrut pemain asing. Ya paling tidak 2 poin itulah yang harus menjadi perhatian semua stakeholder sepak bola Indonesia. Termasuk memang harapan dari supporter Indonesia ya, sekali lagi kita bisa menyaksikan liga yang menarik, yang menghibur, dan kita juga bisa menyaksikan timnas Indonesia yang menarik dan menghibur. Apalagi banyak pemain-pemain yang bisa diciptakan atau dibentuklah dari Liga Indonesia itu sendiri. Jadi kita tunggu ke arah sana. Selain memang perbaikan ranking dari Liga Indonesia sendiri, supaya tim-tim di Liga Indonesia mampu bermain lebih berprestasi di kancah liga-liga di Asia maupun Asia Tenggara. Karena memang slot sementara ini kan cuma 2 ya. Di musim kemarin Persib Bandung dan Madura United. Musim ini juga mungkin 2, cuman informasinya tidak langsung lolos tapi harus melalui babak kualifikasi. Ya harapannya musim depan 2025-26 musim depannya lagi berarti
kita bisa mengirimkan banyak klub-klub untuk berlaga di Liga Asia, apapun levelnya. Liga Asia Grade 1, Liga Asia Grade 2, dan AFC Challenge League. Ya, kita tunggulah gebrakan-gebrakan menarik ini. Kira-kira dari proposal LIB yang ditawarkan ke PSSI, mana yang akan disetujui oleh PSSI? 11 pemain asing, 8 pemain yang dimainkan dalam satu laga, atau bahkan 11 pemain asing dan 11-11-nya bisa bermain. Layak ditunggu, layak dinanti bagaimana nanti Liga 1 di musim 2025-2026 terkait pemain asingnya. Bagaimana komentar supporter sepak bola Indonesia terkait wacana pemain asing diperbanyak di Liga 1? Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.